Setelah saya membaca, saya merenungkan, saya mengkaji, ternyata memang bahwa sebelum kita nanti eh, Al-Mahdi itu menjadi imam kita, kita samina watona kepada Imam Mahdi dan nanti kita membayat Imam Mahdi. Dari narasi hadis yang ada, dari teks yang ada, sangat jelas memang kita harus mencari dulu, kemudian juga mengikuti dan membantu sosok dua sosok sebetulnya, yaitu putra Bani Tamim dan juga Al-Mansur. Ya. Bahkan kepada Bani Tamim kan harus berbayat. Jadi sebelum kita samina watona kepada Al-Mahdi. Kenapa demikian? Alhamdulillah saya benar-benar sangat beruntung sekali bisa bertemu dengan Muhammad Qasim dalam waktu yang cukup lama. Disitulah saya memahami bahwa ternyata memang saat ini Muhammad Qasim sesuai dengan mimpinya. Jadi kita tidak ngarang-ngarang ya sesuai mimpinya, dan fakta zohirnya seperti itu. Memang masih belum waktunya untuk memimpin, masih belum waktunya untuk memanage, dan beliau memang belum takdirnya. Bahkan kami melihat langsung sesuai mimpinya masih tangannya pegang emas masih menjadi debu, kemudian masih dalam topeng dajjal gitu ya, sesuai mimpinya lah. Dan itulah keuntungan kita, karena apa? Ini sebetulnya menunjukkan bahwa benar mimpi-mimpinya, bahwa apa yang disampaikan Muhammad Qasim apa adanya itu semakin meyakinkan kita bahwa beliau mimpinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa yang dimimpikan benar-benar zohirnya memang demikian. Nah, maka karena Al-Mahdi masih demikian, ya, masih belum menjadi layak untuk menjadi imam, maka yang merintis perjalanan Al-Mahdi, yang menzahirkan, yang kemudian membantu berbagai arah dan jalan sehingga saatnya nanti Al-Mahdi berkuasa ya, atau memang mencapai takdirnya, maka Bani Tamim inilah yang membantu pergerakan itu semua ya. Nah, jadi sebetulnya yang benar itu seharusnya kita berada di kelompok Bani Tamim dulu. Baru setelah itu kelompok ini akan sama-sama memberikan untuk menyerahkan kekuasaannya, menyerahkan kepemimpinannya, menyerahkan wewenang dan sebagainya. Nah, itu. Jadi saya kira itu yang pertama yang saya peroleh dari banyak hadis dalil yang saya baca ya. Kemudian yang kedua, ternyata Bani Tamim itu memang harus bisa dinilai oleh semua pihak. Jadi bukan ujuk-ujuk ya, tapi harus bisa dianalisa. Kenapa demikian? Karena kan kita harus mengikuti, kita harus membantu, dan harus berbayat. Tentu ketika kita harus punya kewajiban seperti itu, maka sangat logis jika kita bisa menilai. Sebab tidak mungkinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat aturan, apalagi terhadap sosok seseorang, kalau kita tidak bisa menilai. Katakanlah ujuk-ujuk muncul gitu ya. Kan bagaimana kita bisa yakin bahwa itu adalah kelompok Bani Tamim? Nah, sementara rekam jejaknya tidak ada kan. Itu satu. Yang kedua, ini berarti bukan perorangan, karena Bani kan kelompok, maka harus kelompok ini harus ada satu geng lah, satu organisasi gitu ya, kira-kira demikian. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu gerakan dari kelompok ini tidak bertentangan dengan hadis. Sebab jangan sampai ketika kelompok ini ada sebuah kelompok lalu bertentangan dengan hadis yang ada,
maka itu bukanlah Bani Tamim. Ditambah dengan sesuai mubasyirat yang ada. Nah, jika dengan mubasyirat yang ada itu bertentangan, itu juga menjadi sesuatu yang bertolak belakang dengan kaidah Bani Tamim. Ya. Yang berikutnya, saya mendapatkan satu keyakinan sekarang. Panji hitam itu tidak dinisbahkan kepada hanya Bani Tamim, tapi juga panji hitam itu adalah dinisbahkan kepada kelompok yang akan berperang, ya. Bahkan di dalam mimpi Muhammad Qasim diyakini itu sebagai simbol jet tempur, 3.000 jet tempur, ya, panji hitam itu. Jadi ini ternyata dua hal yang berbeda. Kalau pemegang panji-panji bendera hitam itu dinisbahkan kepada Bani Tamim, itu bukan dalam teks hadisnya itu lebih bukan kepada untuk perang, walaupun bisa jadi nanti bagian dari tentara Al-Mahdi, tapi lebih kepada merintis, membuka jalan, gitu, menzohirkan, maksudnya menjelaskan kepada masyarakat, kemudian yang berani nanti melawan tipu daya Dajjal, yang berani menjelaskan nanti Dajjal itu siapa, karena di situ dalam teks hadisnya jelas dia akan paling keras dalam melawan Dajjal, gitu ya. Nah, jadi artinya yang disebut dengan penisbahan kepada panji hitam kepada Bani Tamim itu lebih kepada panji hitam itu lebih kepada simbol atau bendera yang dimiliki, atau bendera yang ditancapkan, atau bendera yang berlambangkan lambang hitam, gitu ya. Nah, sedangkan panji hitam yang dimaksud dalam hadis yang lain, sebuah pertempuran yang tidak pernah terkalahkan, ya, kemudian juga dilambangkan dalam mimpi Muhammad sebagai jet tempur hitam, itu adalah hal yang berbeda. Itu saya kira saya memperoleh satu kesimpulan itu. Kemudian yang berikutnya, gini, Bani Tamim itu dan juga Al-Mansur adalah orang-orang yang pasti insya Allah masuk dalam catatan lembaran emas, tinta emas, ya. Karena tidak mungkin sosok ini disebut-sebut dalam hadis, tapi tidak ada tercatat dalam lembaran yang bertintakan emas. Artinya bisa jadi ini kelompok yang sejak awal membantu, ya. Namanya juga membuka jalan. Membuka jalan itu kan satu proses yang panjang, bukan tiba-tiba, gitu kan. Nah, jadi itu. Kemudian insya Allah karena ini sudah fasenya mubasyirat, ya, maka sosok Bani Tamim dan kelompok-kelompok Bani Tamim, demikian juga Al-Mansur, insya Allah sepertinya harus ada dalam mimpi-mimpi Al-Mahdi sendiri. Karena Al-Mahdi kan mencari 4 sosok itu, ya. Jadi seharusnya ada, dan saya yakin ada. Termasuk mungkin dimimpikan oleh banyak orang juga. Karena sekali lagi, sekarang ini fase mubasyirat, bukan fase ilmu, karena kita yakin bahwa ulama dan ilmu sudah diangkat oleh Allah, yang tema ini akan disampaikan di ini kajian minggu depan, ya, kajian 2 hari 1 malam. Nah, kita akan bahas tuntas itu. Maka kami yakin bahwa ada dalam mimpi Muhammad Qasim sendiri, ya. Siapa itu Bani Tamim, siapa itu Al-Mansur dan Al-Haris Al-Aras, ya. Walaupun Muhammad Qasim karena belum bisa mentakwilkan, maka beliau sendiri mungkin masih dalam posisi belum tahu